rekan-rekan pemuda dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Bina Muda edisi Mei 2026. Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa menjaga kita. Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Dia senantiasa memberikan ketenangan kepada kita umatnya yang percaya kepadanya. Gembala baik bersuling nan merdu. Rekan-rekan pemuda, kita bersama akan belajar mengenai firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersama berdoa. Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa setia memelihara kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami dan memperjumpakan kami kembali dalam Renungan Bina Muda edisi Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama akan belajar mengenai firman-Mu. Berkati kami, hikmat-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus akan senantiasa bersama dengan kami. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Aman dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Amin firman Tuhan.
tangan yang menghidupkan batu 5 Mepatuo menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, perasaan malu sangat berkaitan dengan semangat hidup seseorang. Tidak dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita pernah dipermalukan karena harga diri yang direndahkan, dan seringkali hal tersebut memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang dapat berakibat hidup atau mati. Apalagi ketika tidak ada orang yang datang, tidak ada orang yang hadir bagi kita untuk memberikan kekuatan dan mendampingi kita. Sebab kehadiran orang yang dapat dipercaya memberikan perasaan tenang dan kuat untuk menghadapi tekanan tersebut. Rekan-rekan pemuda, pembacaan kita saat ini berbicara tentang rumitnya keadaan yang dialami oleh Daud. Daud ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia itu diperhadapkan dengan beragam permasalahan. Ia menghadapi pergumulan yang berat, tekanan sosial, harga diri, bahkan sampai pada nyawanya terancam. Ada banyak musuh yang mengelilingi Daud dengan tujuan mempermalukannya dan ingin mencabut nyawanya. Musuhnya itu memakai berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka memakai jebakan-jebakan untuk membahayakan Daud. Terlebih bahwa musuhnya itu menjadikan Daud ini sebagai bahan tertawaan di lingkungannya. Begitu banyak hal yang terjadi pada Daud, sebab Daud berbeda dengan mereka. Apa yang menjadi perbedaan Daud dengan mereka? Letak perbedaannya pada Daud ini orang yang mengakui bahwa Tuhanlah yang ia sembah, sedangkan orang-orang yang membencinya itu lebih suka menyembah kepada berhala. Oleh sebab itu, Daud dalam pengakuannya datang kepada Tuhan untuk berlindung. Sebab Daud percaya bahwa Tuhan yang ia sembah tidak akan meninggalkannya, melainkan akan membebaskan dari jebakan musuh. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan. Rekan-rekan pemuda, Daud yang menjadi bahan tertawaan, tetapi Tuhan tidak tinggal diam akan Daud. Apa yang Tuhan lakukan kepadanya? Tuhan hadir baginya, Tuhan menerimanya dan mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya dalam keyakinan Daud, ia tetap berkata bahwa Engkaulah Allahku. Daud tetap mengakui Tuhan yang ia sembah, meskipun ia dalam keadaan bahaya karena banyak pihak yang ingin mencelakainya. Daud dalam keadaan yang begitu berat, tetapi hal tersebut tidak membuatnya takut untuk menghadapi musuh yang hendak mempermalukannya. Hal tersebut terjadi karena rasa hormatnya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan, sehingga rasa aman pun pasti diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan akan menjaga nyawanya sekaligus harga dirinya. Itulah sebabnya Tuhan disebutkan sebagai tempat perlindungan yang memberi rasa aman, sehingga Daud ini selalu rindu untuk berlindung kepadanya. Sebab dalam tangan Tuhan ada hidup dan kehormatan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, begitupun dengan kita.
banyak hal yang diperhadapkan kepada kita di saat sekarang ini. Kita itu hidup berdampingan dengan berbagai permasalahan yang menimpa kehidupan kita. Tidak dipungkiri bahwa kita pernah berada di posisi seperti yang dialami oleh Daud. Mungkin saja kita pernah menjadi bahan tertawaan, kita pernah dipermalukan, dan bahkan sampai pada nyawa kita yang terancam. Namun, lewat firman Tuhan hari ini, menyapa kita bahwa kita tidak perlu takut pada apapun, sekalipun nyawa kita itu terancam. Sebab ada Tuhan yang selalu siap menerima dan membela kehormatan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristus? Mari terus datang kepada Tuhan, berserah kepadanya. Sebab hidup dan kehormatan kita selalu ada dalam lindungan tangannya. Meskipun banyak cara yang dilakukan orang untuk membahayakan kita, banyak cara yang dilakukan orang untuk mencelakakan kita, akan tetapi Tuhan pun memakai berbagai cara untuk menolong kita. Apakah Tuhan itu memakai pendeta, memakai orang tua kita, memakai sahabat-sahabat kita, atau orang yang terdekat dengan kita. Terlebih bahwa Tuhan itu bisa saja memakai diri kita ini untuk menyatakan pertolongannya terhadap orang yang percaya kepadanya. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan karena Dia adalah tempat perlindungan yang tidak pernah mengecewakan. Dan teruslah menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan yang memberi kehidupan. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang senantiasa setia melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam mempelajari firman-Mu pada saat ini. Ajarkan kami ya Tuhan dalam kehidupan kami untuk senantiasa setia berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan rasa aman bagi kami. Ajarkan kami untuk tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu saja, melainkan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ini syukur permohonan kami kepadamu. Ampuni setiap dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib bagi kehidupan kita. Kita senantiasa merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Nyanyian syukur, pertolongan-Mu begitu ajaib.